Ya, selamat malam untuk warga Kota Bandung. Kita akan lanjutkan ke konten yang lebih seru lagi. Betul, kita masuk ke sesi 2 yang masih bersama saya Reza Disastra. Saya Aziza Zara, kita akan masuk ke talk show. Sebenarnya aktivitas kita banyak sekali yang terbatas. Tapi kreativitas kita jangan terbatas juga. Tapi justru Reza, gara-gara pandemi ini bener-bener memaksa generasi muda itu untuk kan penuh sama kreativitas. Betul. Yang akhirnya banyak lari ke digital. Banyak yang didigitalisasikan ya. Ya karena memang trennya lagi ke situ. Betul. Kan. Mempermudah. Kayak sekarang kalau pemanfaatan digital yang mudah gitu kan, meeting online. Sekolah tuh. juga daring gitu ya, belajar. Banyak webinar. Jualan online sekarang makin kenceng. Digital marketing. Betul. Ya kan kita ngelihat kayak konten-konten yang menarik, yang lucu, yang seru. Ujung-ujungnya ternyata itu adalah sebuah pemasaran, misalnya sedang memasarkan produk atau jasa yang dikemas seperti tidak seperti lagi iklan gitu ya. Betul. Itu kreatif berarti. Dan kreativitas anak muda Jawa Barat juga luar biasa ya. Karena nanti kita juga akan langsung ngobrol-ngobrol sama orang yang memang mempraktisi gitu loh dunia digital anak muda di Kota Bandung ini. Benar, karena ini tujuannya juga kan biar kita tumbuh nih. Betul. Meskipun serba terbatas, Zahra ya. Bos, dari TikTok aja bisa cuan loh. TikTok bener. Ya, Gimana? YouTube kalau dimonetize cuannya kayak apa? Gitu kan. Bener juga ya. Email juga ya. Gak ada dong Pak. Kalau email yang di-emailin capturean transferan uang bisa Pak. Nggak ngerti dia pemirsa. Bisa Pak. Bisa, email Pak. itu powerful, bisa mendatangkan uang. Kan nggak dimonetize email. Kamu nggak pernah nge-emailin voice ya? Nggak ngerti deh itu ya. Nah tapi sekarang kita akan ngobrol sama teman-teman kita nih, anak muda yang memang kreatif ya di bidangnya. Kita mungkin undang untuk bergabung bersama kita di sini. Ada Hanif Tufail, ada juga Algi Kradia, dan juga ada Yeremia. Boleh untuk bergabung bersama kami di sini teman-teman. Algi dan Yeremia, silahkan duduk. Jadi Reza, iya Zahra, Hanif Tufail sendiri kan ini visual director ya. Visual director. Terus juga ada saingan aku. Followers Algi. berapa Algi? Followers berapa Algi? Followers 18.000. Oh baik. Aku cuma 4.000, jauh ya. Saingan. Tapi kan jati diri manusia nggak dilihat dari followers kan ya, tapi kreativitasnya. Kontennya, Ca. Belum apa-apa udah dikuliahin loh, kan sama narasumber. Dan satu lagi ada Yeremia, Ya. sebagai siapa dia? Manager Ardan Group Digital Communication Digital Marketing. Zahra, Ya. sebelum kita ngobrol untuk talk show kayak kita mungkin nampung juga pertanyaan dari teman-teman pemirsa yang bisa berkomentar di Instagramnya dari Disbudbar dan BGS 2021. Kita juga ingin dengar dulu nih pemaparan materi yang ingin disampaikan oleh para narasumber kita malam hari ini. Jadi kan Cak, anak muda ataupun juga justru yang sekarang sudah tidak masuk gen anak muda lagi kan gitu, pengen sangat ngerti sama visual yang bagus untuk di digital. Mumpung sekarang ada visual director di tengah-tengah kita kan. Betul, ini tantangannya adalah bagaimana merancang konten promosi yang menarik. Boleh silakan Hanif Tufail untuk menyampaikan materinya sebagai visual director. Terima kasih. Jadi kan kalau kita udah misalkan kita suka banyak ide nih di kepala kita kan kalau mau bikin konten video misalnya di TikTok atau di Instagram, YouTube gitu kan, kita tuh harus menyiapkan atau melakukan 3 tahap yang menurut saya itu penting gitu. 3 tahap itu yaitu yang pertama ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah untuk bagian praproduksi ini itu untuk kita membuat konsep terlebih dahulu gitu. Dari ide yang kita buat, yang kita dapatkan itu kita petakan dulu nih konsepnya mau gimana. Misalnya di awalnya itu kita mau fokus bahas apa dulu, misalnya tentang vlog atau review makanan gitu atau masak. Kita fokusin dulu misalnya vlognya tentang apa, tentang makeover kamar atau perjalanan gitu. Nah setelah itu kita bangun narasi biar video yang kita buat ini memiliki alur cerita gitu, biar bisa menghibur dan menarik penonton itu. Lalu setelah itu kita harus pilih juga ini medsos apa yang kita mau pilih buat nguploadnya di mana gitu. Soalnya kan aplikasi kayak TikTok sama Instagram Reels kan sekarang ini ya beda kan durasi sama rasio videonya kan vertikal gitu. Beda lagi sama yang
Instagram Feeds atau YouTube kan itu landscape gitu kan. Jadi harus dipersiapkan dari awal biar nggak pusing nanti di tahap selanjutnya. Nah, habis itu kita siapin alat-alat yang harus kita pakai nanti apa, misalnya kamera, bisa pakai kamera HP, smartphone gitu bisa, terus pakai tripod atau peralatan pendukung lainnya gitu. Nah, habis dari itu kita langsung ke bagian produksi. Nah, pas produksi ini kita langsung realisasikan nih konsepnya ke pengambilan gambar. Nah, dari smartphone kita juga bisa dipakai buat ngerekam video, itu udah kualitasnya kan udah bagus ya sekarang. Kita tinggal kenali aja nih fitur-fitur yang ada di smartphone kita tuh ada apa aja. Nah, habis itu kita udah tahu nih ada apa aja fitur-fiturnya. Kita tinggal laksanakan ini syuting videonya gitu. Itu proses produksi berarti ya? Iya. Nah, harus diingat juga pas mungkin banyak yang kurang apa ya, waktu syuting tuh mungkin ada yang kurang tahu ilmu teknik videografinya atau gimana. Yang terpenting sih framingnya ya. Kalau misalnya objek atau subjek utamanya itu pastikan jangan sampai ngeblur atau nggak fokus atau miring atau kehalangan atau kepotong gitu kan. Misalkan kalau bisa ya di tengah atau jangan terlalu mepet ke pinggir gitu ya. Habis itu bisa juga kalau punya peralatan tambahan misalnya mikrofon eksternal atau lighting gitu ya biar cahayanya bagus gitu, bisa juga dipakai. Nah, setelah kita lakukan proses produksi itu kan banyak tuh ada footage videonya. Nah, kita lanjut ke pasca produksi. Pasca produksi ini kita bisa dibilang itu ngedit videonya lah gitu ya. Kita juga bisa pakai ngedit itu di smartphone kita. Karena kan sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi yang mumpuni lah ya, bisa ngedit video dengan kualitas yang bagus gitu. Nah, di sana kita bisa susun nih video-videonya biar sesuai dengan alur cerita yang kita buat di konsep di awal gitu. Lalu kita bisa tambahkan juga suara-suara tambahan atau musik latar gitu kan. Sekarang lagi rame kayak di TikTok gitu kan. Di situ kita bisa tambahin dubbing atau tone warna gitu biar membangun suasana di video kita, mungkin gitu. Prosesnya. Itu sebuah insight ya untuk produksi konten promosi atau apapun sebenarnya yang memang membutuhkan tahap-tahap itu ya. Betul, dari sebelum produksi sampai praproduksinya. Tapi, Cak, ini kan secara visual udah bagus, udah oke, jangan sampai ada yang burem, kepotong, apa segala macam untuk produksinya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa ngepromosiin konten kita sendiri kan juga bingung. Makanya sekarang kita datengin juga satu influencer, ada Algi Kardila. Algi Kradia ya? Kradia ya? Algi mempraktekkan apa yang tadi Hanif sampaikan. Kan udah ada konten bagusnya ya, Cak? Produksi dan pasca produksi gitu ya. Untuk bikin itu menjadi viral atau banyak yang menikmati mungkin ya. Jadi gimana caranya menyampaikan konten promosi? Boleh mungkin Algi Kradia banyak yang nge-like tuh gimana ya cara? Banyak yang nge-like ya. Sebenarnya kalau strateginya tuh semua orang kayaknya udah memahami ya. Kalau misalkan soal visual mungkin yang lebih paham ya Kang Hanif ya, Kang Hanif. Nah, kalau misalkan saya pribadi memaksakan diri ini karena adanya pandemi ini gitu kan ya, mendadak jadi content creator. Dan menurut saya pribadi juga semua orang sekarang udah bisa jadi content creator dan bisa bikin panggung sendiri. Cuman gimana caranya kita ngejar pasar, apa sih yang digemari sama masyarakat yang ada di Indonesia, apalagi warga Bandung gitu ya. Misalkan anak-anak senja ngopi nih, kita bikin aja reels karena kita udah dikasih kalau kayak di Instagram ada fitur reels gitu kan, sama kayak di TikTok. Sebenarnya kalau ngejar apa ya, nge-impress orang lebih bagus tuh lebih cepat tuh sebenarnya di TikTok. Kayak mungkin cerita setetes lah sedikit ya. Kemarin cuman ngedumel doang sih karena emang basicnya saya nggak bisa joget-joget gitu kan, yang gitu saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Nggak bisa gini Jah. Gini. Itu gampang, saya nggak nanti bisa. Diajarin ya. Masalahnya baut saya kekencengan, jadi saya nggak lentur. Saya cuma ngedumel doang. Ya. Itu bisa viral sampai di-share di infowanita.com. Wow. Saya nggak ngerti, saya cuma ngedumel kayak gini aja, kayak mempraktekkan ibu-ibu ngedumel adanya pandemi ini, kayak ngedumel orang lain kerja
liburan. Lah gue kerja bayar tagihan, bayar utang, dan aku nggak tahu ternyata banyak wanita yang merasakan itu. Dan itu tiba-tiba viral. Terus di situ langsung nyari gimana caranya nih ngejar yang anak muda deh yang seumuran sama gue, jangan ibu-ibu banget gitu. Bikin musik. Cuman emang agak susah sih ya kan, kebanyakan musik tuh genre-genrenya nggak semua orang suka nih. Ada yang idealis juga suka blues bla 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 kayak gitu. Saya bikin musik di musik-musik digital gitu, kayak bikin di MIDI control bla bla bla, cuman yang bisa dijual. Gimana caranya si videonya juga kejual di Instagram pribadi gitu, dan musiknya pun kejual buat orang. Gimana caranya? Saya dengerin dulu beberapa musik yang emang Viral, sangat amat viral, ada yang apa ya, banyak banget, apalagi di TikTok konten-kontennya tuh banyak pakai backsound breakbeat. Ya. Kalau saya pribadi jujur saya nggak bisa bikin breakbeat ya, karena saya kalau pas bikin pasti gedeg gitu. Pasti gedeg ya. Iya. Takut suka. Takut suka. Jadi Algi sengaja kadang suka bikin musik untuk emang kamu post di TikTok biar orang lain pada pakai musik yang sama gitu. Sebenarnya nggak sengaja ya, nggak itu sengaja. karena gabut aja, dan emang basicnya saya narsis ya, jadi di post aja daripada si sosial media sepi gitu. Cuman emang dasar hoki taunya bisa menghasilkan nih ya. Nah dari situ belajar buat apa ya, oke, algoritma Instagram seperti ini, jam-jam sekian, di TikTok kayak gini, pasarnya mencakup apa nih hiburannya kalau di TikTok. Kalau di TikTok istilahnya apa ya, lo ngelakuin hal konyol aja bisa viral. Kalau di Instagram mungkin dipaksakan diri ini untuk estetik ya. Oke. Jadi bisa kayak selama pandemi ini terus muncul PPKM tuh, aku menamai diri aku tuh kayak gadis estetik. Gimana pun caranya gitu. Karena di Instagram harus estetik gitu. Harus estetik gitu. Sebenarnya orang lain tuh nggak tahu di kamar gue kayak gimana gitu kan. Terus kesehariannya kayak gimana. Yang penting di Instagram sama di TikTok itu aku pakai, ya pokoknya jadi media, bisa jadi hiburan orang lain, bisa hiburan untuk diri sendiri, dan bisa menghasilkan. Oke. Dan apa ya, jadi untuk teman-teman di rumah gitu, untuk teman-teman yang ada di sini juga, ya kita gunain aja sosial media pribadi kita untuk berbagi endorfin lah istilahnya ya, berbagi endorfin, apalagi kayak kondisinya kayak begini gitu. Terus satu sama lain saling support aja. Ada yang punya dagangan tapi promosinya mungkin susah karena harus ada bayar sama bla bla bla, ya udah yuk saling bantu aja, karena kita sudah dimudahkan dengan fitur Instastory, terus Reels, ya udah kita bikin gitu aja, terus ya udah kita bisa bantuin orang. Tapi Algi, gue jadi penasaran, kenaikannya berarti bener-bener concern sama media sosial Instagram sama TikTok lah let's say ya. Dua ini dari sebelum pandemi sampai akhirnya concern sama konten-konten di Instagram sama TikTok, penambahan followersnya itu signifikan banget kah? Sebenarnya kalau followers bisa naik cepat itu gara-gara ada Reels. Oke. Soalnya Reels kan bisa mencakup banyak baru orang. keluar juga kan Reels sebenarnya. Baru-baru kan. Kalau misalkan TikTok itu sebenarnya awal tahun 2021 baru aku download. Kenapa? Karena kepo banget nih, ternyata informasi sekarang apapun lebih dulu ke TikTok dulu. Sampai musisi pun kalau mau masuk ke major label harus ke TikTok dulu. Wow. Yang aku baca gitu ya, kalau salah tolong direvisi aja gitu. Pasti viral lagunya, kalau di TikTok juga viral sekarang. Nah itu dia, banyak juga lagu-lagu zaman dulu yang emang kita, wah ini lagu gue zaman SD nih, bisa viral sama TikTok. Dan Indonesia tuh anak-anaknya sangat kreatif, di breakbeatin dong. Sampai ada Nisa Sabana tuh yang 10 jam mau gitu. Ayam. Kan itu tadi dari Hanif. Yes. Sebagai produksinya kayak gimana, visualnya kayak gimana, terus bikin konten yang menariknya kayak gimana, platform dan algoritmanya kayak gimana yang bisa dimanfaatkan atau bisa membantu sesama juga gitu kan. Betul. Dan sekarang ada Yeremia. Jadi ini akan membahas yang lebih jelimet ya kan ya Bapak Yeremia ya. Cerita tentang gimana mengkonsep, memproduksi dari video atau konten itu sendiri. Terus juga Algi tadi menjelaskan platform yang dipilih, algoritma, dan gimana bisa dimanfaatkan selain untuk menjadi keuntungan sendiri atau membantu sesama juga. Dan sekarang Cak, ini kan lagi booming-boomingnya digital marketing. Digital marketing dibutuhin di mana-mana. Ujug-ujug aja zaman now gitu. Ya kan? Jadi sekarang kita pengen tahu juga gimana sih sebenarnya strategi digital marketing ya, atau benar-benar memahami strategi ini dalam media digital atau media sosial, karena ada Yeremia juga
selaku manajer dari Ardan Group Digital Communication atau Digital Marketing. Silakan Mas Yeremia sampaikan dong. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya. Senang sekali rasanya malam hari ini saya bisa bareng sama teman-teman dan juga beberapa praktisi di sebelah saya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin digital marketing itu maknanya terlalu luas. Luas banget. Karena kalau dilihat dari kajian bukunya, belum ada istilahnya ilmuwan atau siapapun itu yang menulis bahwa teori tentang digital marketing secara Karena basic. jurusannya juga belum ada di Persis, perkuliahan betul, ya. betul. Akhirnya banyak orang yang menafsirkan dengan mandiri istilahnya. Jadi ada apa yang dia serap itu yang dianggap sebagai digital marketing. Nah, cuman kenapa sih sebenarnya kita butuh strategi digital marketing? Karena saya bawa beberapa data untuk teman-teman di malam hari ini. Jadi yang pertama adalah 73,7% masyarakat di Indonesia ini mengakses internet. Berarti 3/4 masyarakat di Indonesia ini sekarang sudah mengakses internet. Berarti otomatis penggunaan internet sangat sudah luar biasa sekali. Ada juga ini datanya sangat menarik. Dari Januari 2020 sampai Januari 2021 itu ada penambahan 2,9 juta orang yang menggunakan internet. Kebayang nggak setiap tahun ada angka sebanyak itu, oke? Dan ada data yang menarik lainnya adalah ternyata dalam sehari rata-rata orang menggunakan internet itu di 8 jam 52 menit. Kebayang kan? Sama kayak Ngerasa nggak? Ngerasa nggak? Ngerasa nggak yang lain? Itu every time banget. Iya betul. Itu kita kan keluar screen time setiap minggu ya, laporan Betul, di OS betul. gitu Ini ya. baru yang menggunakan internet, belum yang bucin. Kalau yang bucin kan biasanya teleponan 24 jam. Betul. Tidur masih teleponan. Bapak ya itu. Bapak tidak. saya boleh lihat itu screen time-nya Udah. Bapak buka. Oh, enggak, jangan. Nggak berlaku buat yang jomblo tapi kan ya. Nggak berlaku itu ya. Oke, ada juga data yang lebih menarik adalah 170 juta orang ini aktif di sosial media. 170 juta orang di Indonesia itu aktif sosial media. Terakhir adalah 3 jam 14 menit untuk menggunakan sosial media dalam sehari. Nah, berarti kalau kita ngomongin tentang digital hari ini, dengan data-data tersebut berarti otomatis ya berarti harus sudah mulai move. Yang tadinya konvensional media, kita harus mulai bergeser kepada konvergensi media. Kenapa? Karena media baru ini sangat istilahnya seksi di mata orang-orang. Jangankan anak muda seperti kita, kebetulan bapak saya juga jualannya di Facebook. Berusaha untuk mempelajari Facebook hari ini. Dan hari ini semua orang punya satu frekuensi yang sama. Makanya tiba-tiba WhatsApp dipakai sama bapak-bapak, ya kan? Walaupun yang dikirim-kirimnya di forward-forwardnya adalah berita hoax, ya kan? Ya karena sifat dasar bapak-bapak, karena ketidaktahuan mereka. Nah ini kan berarti satu bidang yang harus kita pahami bareng-bareng bahwa keilmuan tentang digital ini masih sangat rentan atau sangat rendah di Indonesia, tapi penggunanya sudah sangat meningkat. Nah makanya di sisi lain kita memang harus benar-benar memahami tentang si digital marketing. Oke, sifat dasar digital marketing sebenarnya seperti apa? Ini yang sebenarnya akan jadi bahaya kalau kita tidak paham, menurut saya pribadi. Karena pertama adalah penyebarannya sangat cepat, ya kan? Ibaratnya saya punya satu informasi, contoh informasi hoax, saya kirim Zahra percaya, Zahra kirim ke Reza. Saya dari cowok ya pasti langsung percaya kan. Gitu kita gampang percaya kan. Makanya sering di PHP-in kan. Nggak berlaku buat saya, nggak berlaku. Langsung ke Eca. Betul, itu akan sangat cepat. Karena biasanya banyak orang nggak cross check dulu. Nah, oke. Terus selain itu jangkauannya luas. Kalau kita paham digital hari ini, kita mau kirimin ke Amerika gampang. Kalau zaman dulu kita by phone, kirim kartu pos kayak butuh waktu. Betul, Merpati udah kelewat. Itu zaman Majapahit mungkin ya, kayak zaman itu lebih lama lagi kayaknya ya. Terus yang terakhir adalah digital. Kenapa banyak orang ngomongin tentang digital hari ini? Karena datanya jelas, real. Kalau orang nanya, likes-nya berapa sih? Insight-nya berapa sih? Nah itu bisa dibuka hari tersebut. Beda dengan media-media konvensional lainnya. Kalau contoh, kita sebutlah ada media surat kabar. Untuk melihat data sampling atau eksemplar yang kejual berapa, kita belum tahu. Mungkin harus ada evaluasi bulanan, kita melihat datanya butuh waktu. Kalau digital, real time. Hari ini kita cek, bisa langsung cek. Gitu, itulah kerennya digital hari ini. Nah makanya di sisi lain banyak orang harus memahami tentang digital marketing. Gimana sih sebenarnya cara strateginya orang menggunakan digital marketing? Sebenarnya kalau kita lihat hari ini sudah banyak banget orang-orang yang menggunakan konsep digital marketing. Contoh mungkin Zahra, Reza, teman-teman di sebelah saya. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya kalau yang kita lihat hari ini ya banyak banget orang-orang yang sekali lagi terlalu kepikiran bikin konten apa. Sebenarnya kunci hari ini adalah konsisten. Karena kalau nggak konsisten, orang akan melihat kontennya labil. Misal contoh, Algi tadi suka konten-konten kritis misalnya seperti itu gitu. Kalau dia udah nggak kritis, orang jadi bosen. Orang akan tinggalin dia.
Sama halnya dengan Aku nggak akan ninggalin dia. Beda Pak, itu beda hal Pak, itu beda hal beda. Pak. Itu urusan percintaan itu Dapur beda. Pak. Sama halnya dengan produk, bagaimana caranya menjual atau strategi dasarnya. Karena semua orang saya yakin hari ini yang fokus di digital sudah paham dan memiliki strategi masing-masing. Tapi pertanyaannya seberapa konsisten? Itu yang jadi PR. Contoh hari ini jualan makaroni misalnya. Besok tiba-tiba seblak gitu. Kan jadinya terkesan tidak konsisten. Ya. Makaroninya aja belum kejual udah jualan seblak. Iya, apalagi minggu depannya jualan bata. Nah, tiba-tiba gitu. Karena kebanyakan orang kalau udah ngomongin tentang konsistensi itu kadang lupa. Ditambah dengan beberapa orang yang kadang sifatnya atau misalnya UMKM. Kepikiran hari ini nggak laku, oh kok nggak laku ya? Katanya pakai digital marketing bakal sukses. Oh belum tentu, karena digital marketing hari ini tidak instan. Dulu memang instan mungkin ya pengalaman dari teman-teman di sebelah kami gitu. Nah, hari ini tidak seinstan itu, kita harus bangun. Itu sama halnya dengan bangun rumah. Kita bikin dulu pondasinya dengan konsistensi kita, bikin satu konten, terus kita bikin temboknya, kita bikin bariernya, bikin pintunya, kita tampilkan muka kitanya. Nah, baru terakhir gentengnya, atapnya. Nah, kita mau pilih platform apa? Karena sekarang TikTok udah rame, Instagram udah rame, semua udah rame. Sampai Twitter pun hidup kembali istilahnya seperti itu. Nah, ini yang harus kita kaji. Nah, segmen market kita kemana? Itu pertanyaannya. Contoh Zara misalnya jualan baju, segmennya kemana? Nah, kita harus punya segmentasi. Kalau dalam bisnis kan ada STP ya. Segmentation, targeting, positioning. Kita harus paham. Nah, kita elaborasikan dengan kebutuhan digital kita di hari ini. Misalnya segmennya cewek-cewek gampang masuk angin, kan baju-baju masuk angin. Betul, misalnya betul, kan betul. gitu ya. Nah, misalnya. itu harus kita fotonya seperti apa kita harus tahu. Mungkin Kang Hanif akan lebih ngerti kalau visual ya. Terus nanti kalau misalnya baju-baju model seperti itu, ntar warna yang dipilihnya harus seperti apa, tampilannya seperti apa. Karena banyak orang kejebak dengan, ini mungkin kendalanya di Mas Hanif. Contoh, ada kliennya Mas Hanif. Saya punya baju warna merah. Terus dia pakai filter, orang zaman sekarang pakai filter, merahnya jadi pink. Orang beli, karena pink orang beli, klik. Nyampe kenapa merah? Itu terjadi di online shop. Makanya kalau kemarin-kemarin sering banget yang berantem di online shop. Saya ditipu, ya gitu kan. Warnanya beda. Balikin lagi gitu kan. Nah itulah akhirnya dampak sebuah media sosial hari ini, betul. Jadi sebenarnya balik lagi, hari ini apa sih yang diperlukan dengan digital marketing? Kuncinya cuma satu, konsisten. Karena saya yakin semua orang hari ini sudah paham banget dengan digital marketing. Tapi kalau kita nggak konsisten, itulah PR-nya. Gitu sih kalau dari saya. Terima kasih Yeremia. Terima kasih juga Mas Hanif dan juga Algi. Nah sekarang pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tujukan ke mereka, narasumber kita malam hari ini. Dari teman-teman yang udah berkomentar di sosial medianya BGS 2021. Pertanyaan pertama Dari ini siapa tuh, ditujukan buat Algi. Katanya apakah media sosial mempengaruhi mental? Karena banyak loh orang yang pernah ada yang ngalamin nggak, kayak misalnya lagi banyak pikiran, terus kayak kalau ngelihat story, aku mau rehat dulu deh, disactified gitu Ya, kan, apa galau, apa gimana, itu ngaruh nggak sih lu sebagai influencer? Sebenarnya kenapa apa ya, kalau misalkan ada pertanyaan media sosial mempengaruhi mental, aku sempat research gitu kan ya, dan emang riset juga sama orang-orang yang paham di jalur itu gitu ya, nanya, oh selama apalagi pandemi ini, balik lagi nih pandemi ini, terus melihat orang instastory lagi di pantai misalkan, terus lagi makan enak gitu kan, kita tuh langsung kayak ada insecure, kayak gue nggak bisa kayak begini nih, gue nggak bisa ke pantai, alasannya finance nih down banget, terus gue nggak bisa makan enak, gue nggak bisa keluar karena alasan parno dan lain-lain gitu. Terus instastory orang itu kan secara tidak langsung kita ngelihat kehidupan pribadi orang lain, ya kan? Kita kayak dipaksa buat kepo buat ke orang lain juga. Nah kalau misalkan mempengaruhi mentalnya, kayak kita tuh jadi kayak, aduh lagi banyak pikiran gini ngelihat orang-orang postingnya enak-enak mulu gitu kan ya, kok gue nggak bisa gitu. Hidup kita paling sedih gitu kan. Wah, Terus aku pindang deh. Banding-bandingin gitu. Curhat. iya, ngebanding-bandingin ada. Terus aku nggak tahu kalau misalkan masih ada orang-orang yang menggunakan Instastory jadi julid, apalagi buat kaum cewek ya yang nagih utang. Lagi marak banget ya orang nagih utang di Instastory, ada gitu kan, itu mempengaruhi banyak orang gitu, karena kan Instastory diperuntukkan ya kayak for everybody gitu kan, tapi yang baca ya. pas ngebaca gue baper, ini buat siapa nih, buat siapa. Nah itu jadi overthinking, terus kepikiran, sampai ada beberapa orang yang pengen ngupdatein kesenangannya dengan close friend. Ya kalau lu pengen update tapi close friend, mending gak usah update.
Bener gak Di sih? spill ya. Iya, itu make Kalau sense. ingin nge-share sesuatu yang private, Mm-mm. ya chat aja ke aku. Bisa. Iya. Ngobrol ya. Iya. Tapi biar kitanya secara mentally ya nggak kena gitu. Sebenarnya kan namanya media sosial siapapun dan kapanpun kita bisa ngakses gitu loh. Kita sebagai penggunanya yang Algi lakuin sendiri biar itu nggak ke diri lo sendiri deh, nggak ngaruh apa-apa ke mental lo. Dengan satu tujuan aja sih, kalau pengen lihat instastory si A ya gue lihat, tapi kalau yang lainnya nggak usah dilihat. Oh di mute. Nggak di mute, tapi nggak usah dilihat gitu. Jadi kayak wow, yang bisa yang pengen dilihat aja sih ini udah. Nah kalau yang lainnya kayak waduh banyak nge-share apalagi ada berita hoax yang aduh gue lagi pusing banget nih gara-gara PPKM gue bisa jual televisi gitu kan, gara-gara nggak mau lihat berita ini di-share di sini. Ya banyak lah alasan orang gitu. Terus apa ya, kalau untuk aku pribadi lebih ke mending ngelihat hal positif, balik lagi ke pengguna aja sih. Jangan sampai mengganggu mental orang dengan apalagi banyak berita-berita hoax yang ada berbau ancaman, berbau apa ya, mengiring opini publik untuk lu jangan ikutan vaksin misalkan. Soalnya ini wow banyak banget kan. Jadi kayak waduh jangan dong, ini mental ibu-ibu loh gitu. Mental ibu-ibu jangan diganggu. Pasti percaya aja dan sampai banyak orang yang nggak mau untuk melakukan si vaksin itu. Ya gitu deh. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya nih ya, tadi kejawab berarti untuk menjaga mental tetap stabil kita harus juga punya prinsip sendiri ya dalam penggunaan sosial media. Tapi kan Algi ini sebagai influencer atau memang pengguna sosial media, nge-share kehidupan atau realitinya kamu ke sosial media, apakah itu benar-benar representasi dari diri kamu sebenarnya atau let's say persona lain yang ingin kamu tunjukin, ibaratnya mah apa ya, self branding yang lain gitu. Ya self branding ya sebenarnya kalau misalkan bener apa enggaknya, semenjak balik lagi di pandemi lagi mengharuskan aku untuk tetap ngeliatin kalau gue baik-baik aja nih dengan ngeliatin instastory masih hidup, feed masih jalan gitu ya. Aku lebih ngeliatin, jadi setiap hari bikin template nih, pagi gue ngapain, siang ngapain, sore gue ngapain, malam gue ngapain. Tapi nggak bikin orang enak ngeliat ini semua postingan muka dia terus gitu, enggak. Jadi template-nya tiap pagi gue bangun tidur, nyiram tanaman, apalagi sekarang ada fitur backsound, gampang banget tinggal klik judul apa aja. Terus kesiangannya anak gue daring, gue liatin nih kayak nih anak kecil daring tapi masih semangat dengan caranya walaupun belajar di rumah aja. Terus sometimes bikin konten kayak plesetan lagunya Chrisye yang anak sekolah, gue pakai seragam. Anak gue pakai seragam, gimana caranya bikin orang kayak wih seru banget ya hidupnya gitu. Tapi emang kenyataannya begitu. Terus ngeliatin lagi gue masak, konten masak tapi dibikin seakan-akan estetik sekali ini masak, dan dapur sangat estetik kayak di Australia teman-teman. Padahal ini minyak banyak banget bla bla bla. Terus ngeliatin gue bisa bikin musik, gue bisa nge-share apapun itu, tapi ya itu gue ya, sebisa mungkin nggak usah fake aja, karena apa ya, di kehidupan pribadi kita udah nggak bisa kemana-mana, ya udah kita perlihatkan hidup kita baik-baik saja di sosial media. Jadi pergunakanlah sosial media dengan sebaik-baik mungkin. Oke, Kalau berarti pegel gitu, dari Ca. Algi itu tadi yang ditunjukin adalah Algi yang sebenarnya, Betul. cuma dikemas dengan fitur-fitur yang ada, musik, isu yang rame. Biar kelihatan asik aja. Nah, sebenarnya kan ini daily activity aja, tapi ternyata bikin timeline-nya loh. Nah, itu kayak yang buku yang aku pinjam dari Yeremia kan, ada dua tipe. Oh, Bapak kenal Iya. sebenarnya. Oh, pinjam dong bukunya. Enggak, buku paduan sholat loh waktu itu pinjemin. Bukan. Jadi memang ada dua tipe pengguna sosial media yang banyak followersnya kan, ada influencer sama live caster. Kalau influencer itu kan mungkin banyak dikemas, banyak settingan, banyak proses produksi yang Kalau ribet. live caster? Kalau live caster itu ya dia menjalani hidupnya sehari-hari, tapi memang menarik, bisa dinikmati oleh banyak orang gitu. Tapi yang pertanyaan gue nih, ini juga ada yang nanya untuk Algi, pertanyaan terakhir untuk Algi, penting. Gimana Karena tuh? ketika Algi jadi Bentar, influencer, bentar. penting. Pertanyaan terakhir. Untuk Algi. Biasanya kan pertanyaan terakhir mana gua buka. Jangan gitu dong. Coya dong. Jangan gitu dong. Coya, Pak. Ya makanya jangan pertanyaan terakhir dong. Siapa tahu abis ini ada yang komen baru masuk. Oh iya boleh sih, boleh ya, boleh ya. Tapi ini penting banget, Gi. Yang jadi penasaran warga Bandung juga mungkin. Netizen. Netizen intinya, pada saat kita jadi influencer, sebesar apakah
keuntungan yang kita dapat selain orang lain, kita dapat dari orang tuh, dari netizen tuh viewers, komen segala macam. Cuan ini mah Cuan. Ini nih masalah. Semuanya bermuara. Cuan or die gitu ya. Semuanya bermuara ke duit. Cuan. Kalau udah mikir konten mau gimana kan, tapi nggak ini tah. Ya. Gimana? Udah menghasilkan uang? Ya kayaknya bullshit banget kalau nggak money oriented ya. Yes. Dengan effort membuat video estetik tapi nggak pikir orientasinya nggak mungkin kalau nggak duit gitu ya. Lihat yang tadi sempat dibahas, gue bisa menghasilkan duit di TikTok secara tidak sadar. Ternyata apa yang gue buat bisa menghasilkan. Di Instagram pun seperti itu. Semakin kita kayak gue tahu niat banget bikin template sehari bisa berapa kali update story, yang penting nggak bikin orang jadi jijik, tapi bisa ngasilin gimana caranya. Kayak misalkan contoh kita bikin video estetik terus tahu-tahu ada orang yang taunya dari antah berantah tiba-tiba gue bisa nggak endorse makanan, tolong di-updatein story, gue bisa bayar lo segini. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Gitu Cuan ya? balik lagi. Kalau sekarang tuh di pandemi kayak gini receh gue ambil gitu lah istilahnya. Receh gue ambil. Ini ambil nih. Humornya doang yang receh. Bisa. Contoh ya. Respect. Bisa. Terus apalagi ya kalau misalkan balik lagi soal cuan, cuman emang dari awal jangan seks oriented. Enggak, kebetulan emang gue juga bikin program sex and music dan itu menghasilkan, dan gue update di Instagram juga. Yang penting kan menghasilkan Ini cuan. otaknya multitasking nih, gue mau ngebahas apa jadi mania sama seks gitu ya, sorry to say. Tapi emang bener, gue bikin konten itu mengedukasi karena selain ngedukasi, gue juga dapat duit dan gue bisa dipanggil sama salah satu radio gitu ya. Mau nggak bikinin konten ini? Dari iseng-iseng di Instagram karena emang masalah soal seks dan lain-lain itu Kesehatan sangat seksual. sangat mengerikan dan masih jadi hal tabu di Indonesia. Gue bikin Edukasi jadinya. edukasi, just a sharing as a woman aja di Instagram sebenarnya. Tapi nggak taunya kecium nih. Gue beli deh program lo, balik lagi cuan. Terus bikin musik, awalnya iseng-iseng, tahu-tahu ada telepon dari orang Australia. I like your beat. Nah bla, itu bla, bla, ngobrolnya bla, bla. bisa Algi Hah? sama orang Australia. Sambil Halo. ngerti ditranslate. Halo. Gini. Hello Algi, can I speak to Algi? Sambil ditranslate, tapi so far dapat klien dari Australia, terus sama paling jauh tuh waktu itu kemarin dari Aceh minta musik-musik yang berbau Timur Tengah bisa jadi duit juga. Terus si program yang tadi ngangkat sex and music karena ada musiknya, gue bikin musik sendiri jadi cuan juga karena setiap musik sama program beda kan, beda dong effort. Terus brand-brand di Bandung juga beberapa ya yang bikin video, karena kan sekarang kebanyakan video ya, bikin iklan dari produk itu tuh minta backsoundnya biar nggak kena copyright, bikinin dong. Gue jual dari 200 sampai 500. Yang penting balik lagi cuan. Jadi ya gimana, balik lagi ke kitanya, sepinter-pinter kita aja, jangan dipakai ya balik lagi, sosial media jangan pernah dipakai untuk sindir menyindir, julid atau Yang receh-receh gitulah. iya. Udahlah ya. Oke, Bener. jadi ini juga bukti dari tadi yang dipaparkan sama siapa nama Anda tadi? Siapa ya? Ahmad. Iya, iya. Jeremia ini kan tadi bilang bener, sosial media atau digital marketing bener-bener meruntuhkan tembok. Tadi dia dapat klien Australia, Aceh ya gara-gara kekuatan Algi sosial pinter media. ngomong, jangan-jangan bentar lagi Ardan coba kolaborasi gitu. Masalahnya Jangan-jangan. Ardan nggak nelpon, Cakra Nah, yang nelpon. Kepake, bro, katanya sama kepake ini aja. serak-serak Dewi Persik boleh katanya gitu. Gitu Nanti ya. saya bilangin bos saya. Oke, itu pertanyaan buat Algi. Tadi sekarang juga ini Move on ada kita ya. netizen yang nanya untuk Hanif ya. Kak Hanif, bagaimana kalau kita tidak punya lighting, tidak punya lampu, Poek, Poek. ya kan jadinya. listrik masuk desa tuh? Mungkin belum ngisi token. Oh, lebih gitu. Gua kan kalau selebgram tuh pakai yang ring light. Ah, Gua kan maksudnya lebih- itu. lebih ibaratnya kalau bahasa Prancisnya cekas gitu Ya, kan. maksudnya Iya kan? lampu pencahayaan ya, bukan yang listrik yang ya. profesional gitu. Gimana tuh? Nggak ada, kita punya cuman bohlam Pak. Bohlam Nggak usah juga. dimaju-maju, blockingnya gua kalangin. Oh, iya. Ya, terus gimana? Bohlam juga 5 watt kayak buat bohlam itik misalnya Pak kita Pak. Ngakalinnya gimana, Kang? Sebenarnya kalau ngakalin kan bisa pakai lampu belajar, bisa
apa ya, yang ada di rumah tuh bisa kita pakai gitu. Kita kombinasikan gitu ya biar pencahayaannya tuh cukup, itu bisa pakai lampu belajar, misalnya pakai senter. Tapi itu kan kadang senter tuh lampunya cahaya tuh kan ini banget gitu ya, nggak halus gitu ya, terlalu tajam. Kita bisa pakai lapisin dulu pakai kertas atau kain putih gitu biar halus cahayanya, nggak terlalu tajam gitu. Nah, atau enggak kalau nggak ada bisa pakai cahaya alami dari matahari. Oh, jadi kalau siang, kalau malam emang udah kerja bobo aja kita ya. Kan kalau malam harusnya istirahat kan. Katanya memang lebih bagus juga kalau produksi video itu natural light ya. Iya. Natural itu lebih baik kan. Tuh, yang natural lebih baik. Berjemur gitu kan. Tapi natural plus filter dong tetap. Kita Itu berarti jawabannya ya. Ya, itu boleh itu. bisa apapun. Pergunakanlah yang burung-burung kunang-kunang pakai-pakai. Kompor kan tuh kan ada nyala-nyala itu Bisa. Kan durung. Bisa sih, itu bisa kebakar. Bisa. Kita move on ke yang kedua. Ini kan walaupun oke, kita mau punya lighting semua segala macam, tapi kan kalau bicara konsistensi tadi juga Algi bilang konsistensi. Yeremia juga bilang konsistensi. Maksudnya itu kan yang di highlight yang paling penting. Pada saat gitu ya. tidak konsisten juga kayaknya orang buat tahu juga jadi lebih susah gitu. Nah, caranya biar bisa konsisten membuat konten video kata netizen gimana? Ya, mungkin kan pas Ada kadaek ya? Ya, mungkin bisa diakalin kan, misal kita ada ide nih, di awal idenya pasti kan banyak nih idenya. Nah, kita dipetakan dulu nih di konsep tuh di awal di praproduksi. Nah, kita petakan masing-masing, jadi tiap video yang kita bikin tuh kalau bisa fokus ke satu pembahasan. Jadi bisa kita produksinya tuh bisa lebih produktif gitu kan. Misalnya makeover kamar. Video pertama mungkin kita isinya tentang cerita kita hunting barang-barangnya apa nih gitu kan. Nah, setelah itu kita video selanjutnya misalnya proses makeover kamarnya gimana. Mungkin langsung selanjutnya itu video tentang after makeovernya kayak gimana, perbedaannya kayak gimana, mungkin kayak gitu. Jadi jangan semua pembahasan tuh disatuin dalam satu video gitu. Jadi bisa lebih produktif juga kitanya kan, karena bisa dibagi-bagi gitu, jadi lebih konsisten Jadi juga. banyak kan. Bisa upload videonya juga jadi konsisten kan, bisa tiap hari atau tiap minggu gitu kan, jadi bisa menarik perhatian penonton juga untuk menonton konten kita gitu. Oke, jadi jawabannya untuk konsisten, jangan terlalu serakah untuk memasukkan berapa banyak elemen di satu konten ya. Mending one topic at one content gitu aja ya Meren ya. One topic, one hero gitu. Iya, betul. Ya cakep ya Maya, makasih sama-sama. Ya, kita ke pertanyaan ketiga lagi. Oke. Pertanyaan selanjutnya datang dari keluarga Ahmad. baik-baik. Netizen juga. Apa nih, Jack? Bagaimana kalau tidak punya mic eksternal untuk merekam suara kita? Berarti Maksudnya pakai mic internal ya. Mic orang dalam. Kalau nggak ada mic. dari handphonenya aja, Pak. Gimana tuh Kalau nggak kayak punya gitu mic doang internal? misalnya. Kan kita kan punya smartphone kan, bisa ngerekam video bisa pakai smartphone, suara juga bisa pakai smartphone. Cuman kan kalau kita misalnya lagi ngerekam video kan kadang suaranya tuh kekersekan, kena angin atau ada Bising, suara bocor. ereking Noise lewat lah ya. gimana yuk? Bocor-bocor mah. Ereking teh lewat gini. Wah. Tapi mimpi deui. Bener gitu. Kendalanya itu. Iya, gitu. terus. Nah, bisa diakalin misalnya kita pertama nge-take videonya aja dulu gitu kan. Kan di awal kita bikin narasinya dulu nih, alur ceritanya kayak gimana di videonya. Nah, lalu habis videonya udah beres nih, kita tinggal rekam suaranya khusus, suaranya misalnya di ruang yang minim noise lah gitu. Di kolong simut biasanya di kolong aku gitu. simut. Bisa di kamar gitu kan, Tapi ditutupin bantal Algi, gitu. Algi lagi. Ini enggak. Aku suka gitu kolong simut ya. Buka dikit lah. Alhamdulillah. Gitu. Jadi gunakan aja mikrofon yang ada ya. Iya, nah Nggak usah nanti- perfect, kalau memang tadi ada trouble ya di retake ulang aja nanti audionya Soalnya gitu. smartphone juga kan sekarang merekam suaranya itu udah bagus kan sekarang. Nah, Iya. tinggal nanti pas bagian pasca produksinya tinggal disatuin video sama audionya sesuai sama alur ceritanya gitu kan, jadi kelihatan lebih profesional gitu. Alright, tuh terjawab ya tadi yang nggak punya mikrofon netizen. Ini pertanyaan buat Yeremia, panjang ya. Panjang nih Iya, pertanyaan. pertanyaannya kayak sulit ya. Kualitas foto dalam konten lu Itu berpengaruh itu. nggak sih? berpengaruh nggak sih kualitas gitu? Pertanyaan-pertanyaan CPNS kali. Kalau bisa jawab Pak, jadi ini ada 4 PNS. pertanyaan, kalau Bapak bisa jawab semua, Bapak
maksud CPNS Nah ya. ini. Oke, kalau semua pertanyaan ini terjawab, Bapak bisa membawa pulang dia. Buat apa? Buat apa? Oke. Buat konten. Oke. Saya nggak ada yang mau dari tadi. Mungkin bisa dikolaborasikan jawabannya dengan Mas Hanif sebenarnya. Sebenarnya kalau perihal kualitas foto dalam sebuah konten, apalagi untuk digital marketing ya, buat saya sangat penting. Kenapa? Karena kayak gini contoh, kita mau jualan nasi goreng, contoh ya, kita mau jualan nasi goreng. Nah terus misalnya ada nasi goreng pete gitu, nah dia ngambilnya fotonya kurang bagus, cekrek gitu, petenya kagak kelihatan, orang emosi biasanya, petenya Mana mana? petenya? Nah, gitu. Ya pesen pete. dulu baru lu dapat Contoh, petenya. contoh. kan Tadi gitu. bulan berem iya putih. Kan tidak mungkin begitu dong, tidak mungkin Iya. begitu dong. Ya. Ya kan bukan uji nyali ya dibulet-buletin Pete merah. masih mending ukuran yang kelihatan gede, nasi goreng teri Iya. nggak kelihatan. Nah makanya berarti kualitas foto harus oke sebenarnya. Karena kan gini, beda Instagram hari ini dengan dulu. Dulu Instagram belum bisa di zoom ya. Kalau Iya. sekarang sudah bisa di zoom. Yes. Karena udah bisa di zoom, bisa webinar. Oh Wah. bisa gitu? Oh. Instagram Masuk ya? udah bisa di Bisa, 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 bisa. Bisa bro. Bisa di zoom. Nah Handphonenya bener. ngitit ini. Jadul teman jadul. bisa kan, bisa gitu. Tapi berarti kan harus pakai kalau untuk kebutuhan jualan ya. Ya. Apalagi kuliner gitu, makanan ya. yang detailing gitu. Berarti harus pakai kamera yang profesional. Kalau handphone nit kita punya kan susah ya. Kalau buat saya pribadi, karena dulu mantan fotografer juga, Ya. Dulu mantannya fotografer, masnya. bukan. Mantan fotografer. Mantan mas fotografer Mantan bukan. fotografer atau Mantan saya mantannya? tidak berguna semua. Waduh. Ntar nonton lagi, nanti Curhat. nonton lagi. Nah, Hai, sebenarnya mantan. sebenarnya kalau masalah foto itu sekali lagi sangat penting. Iya. Tapi kita juga harus sadar, permasalahannya gini. Banyak orang yang pengen main di digital marketing tapi tidak punya device. Mungkin banyak yang cukup banyak yang nanya sama Mas Hanif. Tapi concernnya adalah gini, balik lagi kamera biasa atau handphone yang biasa cenit lah istilah Zara dengan cahaya natural dari matahari, dari Allah langsung itu hasilnya lebih bagus. Wah gitu. Umumnya Bodox seperti itu. juga lewat Betul, ya betul. bos ya. Karena biasanya kalau pakai lighting ini ada noise-nya, ada Iya. apa. Jadi memang kalau bisa sih kalau udah mulai ada cuan gitu ya bisnisnya untuk digital marketing ya bisa beli kamera. Baru Beli beli. aja yang murah-murah. Karena sekarang harga kamera pun murah. Nggak usah promo, nggak usah. Oh. Udah. Saya tidak jualan. Walaupun segini mata saya kan nggak jualan. Nggak usah promo. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Kedua ya, ini bernilai 500. Jadi kuis. Jadi kuis. Butuh budget promosi khusus nggak sih buat digital marketing? Itu Budgeting. balik lagi budget Oke. orang Kan kan. tadi Oke. yang ngambil cuannya ada yang nyakuinnya, Iya. berarti butuh budget dong. Usaha kan kita dari Sebenarnya empet-empet butuh. banget gitu. Sebenarnya kadang. butuh. Cuman gini, budget adalah dalam sisi bisnis return of investment. Berarti ada ROI ya. Berapa yang kita keluarkan untuk influencer ya. Contoh Algi dibayar 1, berapa misalnya 1 juta. Oh saya mah 200.000 dibayar. Beda 4.000 followersnya. ya followers. Ada influencer, Iya. ada mikro, Nah, aku, nano. Kan ada nano influencer. Nah, kamu di bawah nano. manis asam asin. Nah, Budget tetap harus ada. Ya. Cuman kita sesuaikan dengan sisi bisnis. Impactnya ya, impactnya ya. Betul, jangan sampai kita keluarin misalnya saya bayar teman-teman berdua ini sejuta, taunya nggak balik modal, rugi juga. Nah kita harus pahami, perlu ada budget sekali lagi perlu, tapi sekali lagi dipikirkan dari sisi bisnisnya. Jangan sampai ntar kita keluarin, cash flow-nya berantakan, repot juga. itu tuh ada perhitungan khususnya ya. Karena, ya betul, karena ada beberapa pengalaman teman juga, fokus digital marketing. Oke, saya sebutlah ambil selebgram paling terkenal di Indonesia, contoh Rahel V-nya. saya kayak tahu cerita itu ya Pak, itu cerita. Oh tahu ya. Nah, saya bayar belasan juta untuk Real V-nya. Iya. Tapi ternyata pada saat sudah diposting sama Real V-nya tidak berpengaruh pada sales. Kita juga harus pikirin itu secara bisnis. Nah, itu yang harus kita pikirin dari sisi digital Bukan marketingnya. semata-mata nambah di followers Betul, aja ya. betul. Nah, kita juga harus pikirin digital marketing tujuannya untuk apa? Untuk to sales atau untuk to branding atau brand awareness. Atau untuk tutup. Nah, betul masuk. Gitu kan. Kebanyakan bayar influencer tapi yang Tuh, beli. tuh, Jadi tuh tutup. tutup Betul. jadinya. Gitulah. Tapi itu kejawab sih sebenarnya dan Ya. ini nyambung juga ke pertanyaan selanjutnya menimpas ini kayaknya tag ini Kayaknya ini kerja sama deh. kayaknya namanya lagi ya. kerja kelompok yang mengajukan pertanyaan karena kan tadi nyambung dari sempat membayar misalnya influencer tapi nggak ada impactful karena Betul. beda tujuannya. Betul. Apakah ini untuk awareness atau untuk selling? Pertanyaan selanjutnya, apakah perlu brand ambassador untuk sebuah brand dalam membangun digital marketing sebuah produk? Sebenarnya brand ambassador ini kan representatif ya, kalau saya bilang gitu. Contoh misalnya Zahra, cocoknya untuk brand apa ya?
Obat gatel. Obat gatal. Ini sariawan. Sariawan. Sariawan kaki gini nu di dieu teh naon? Mata ikan. Sariawan di sini teh. Apa? Mata ikan. Nggak tahu lah. Panu apa sih? Rorombehan. Dorombehe. Dorombehe. Iya, jauh banget. Nah, sebenarnya kalau dibilang masalah brand ambassador ya penting nggak penting, tapi kan itu adalah sebuah bentuk representatif. Oke. Apalagi dengan kondisi digital, representatif digital tuh harus ada istilahnya. Kalau zaman dulu representatif di store-nya, ini ada di digitalnya. Sebenarnya trennya sudah mulai pada saat ada kue-kue artis tuh. Oh iya. Mereka udah pakai brand ambassador tuh di dalamnya. Apalagi sampai detik ini ada nih bakso aci gitu pakai Artis. selebgram, Padahal tank top. artisnya nggak masak itu. Nggak Kali masak, ya. nggak masak. Kali ya. Tidur dia mah tidur. Tahu dapat Wait, duit wait, aja wait. gue mah gitu. Nah, tren itu mulai muncul lagi kalau yang saya lihat 5 tahun terakhir lah untuk penggunaan si brand ambassador. Hari ini memang diperlukan, tapi kita juga sekali lagi harus pahami dari sisi bisnisnya. Jangan sampai kita bayar brand ambassador sebulannya kita kontrak 40 juta, tapi nggak balik 40 jutanya. Balik lagi return of investment. Tapi kalau kita bilang hari ini bisa nggak? Bisa. Harus nggak? Harus. Tapi kita cari aja yang dari nggak terlalu mahal lah istilahnya. Kalau bisa teman sendiri. Atau kita cari yang unik, karena kemarin ada satu campaign brand, kebetulan keren banget, yang dia pilih adalah kakek-kakek pinggir jalan. Istilahnya gitu. Nah dia Itu buat, BA-nya. Jadi dia brand jadikan itu ambassador. BA. Dia klaim bahwa dia jadi BA. Nah dia pakein bajunya. Sesimpel itu, bahwa sekarang kita harus benar-benar berpikir kreatif. Kalau perusahaan nggak punya uang, ya jangan paksakan untuk bayar yang mahal. Karena kadang kan terkotakan ya, orang mikirnya brand ambassador itu nyarinya ya artis. Betul, betul. Ya influencer yang emang udah jeledor banget Betul. gitu. Yang main film, gitu aja, yang apa gitu ya. Ternyata Film enggak 19 juga ya. detik, ya kan? Iya, iya. Ada. TikTok gitu. Banyak Di banyak TikTok, gitu. Di TikTok banyak Ada kan. TikTok. 15 detik. Terima kasih udah nyelamatin loh. Terima kasih udah nyelamatin. Aduh, Pak. Baik, jangan kemana-mana pemirsa. Lah, Kita Ariel Terakhir, Yas. terakhir. Kita akan Terakhir, kembali belum, sejenak. belum. Ini kodamnya lagi keluar, maaf ya. Masih ada pertanyaan Lebih baik jualan secara online atau offline? Sebenarnya Ya nanyanya anak digital online ya. Iya. ya, betul. Karena hari ini kondisinya pandemi. Kalimatnya seperti itu ya. Ya. Jualan online memang sangat efektif, apalagi dengan kondisi sekarang Instagram udah ada Instagram Shop. Terus beberapa fitur pengiriman barang hari ini kayak yang oren-oren itu kasih promo gila-gilaan Ya. istilahnya. Nah, ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Apalagi kalau kita lihat hari ini ada Cloud Kitchen atau istilah kerennya Ghost Kitchen. Ya benar-benar. Yang kalau kita offline-nya tuh nggak ada. Betul, Ya kan? betul. Kita nggak bisa dine in. Betul. Tapi pesan makanannya bisa. Persis. Benar deh. Nah, itu. Dan banyak brandnya. Nah, sebenarnya strategi penjualan online sekarang sudah sangat luar biasa banget, Yes. apalagi Ya. di Indonesia. Karena yang saya lihat orang Indonesia justru jauh lebih kreatif dibanding orang di luar rata-rata. Kayak pembuatan cloud kitchen, adaptasi di Indonesia begitu cepat. Karena kan sorry ya, Indonesia tuh sifatnya temennya bikin, dia pasti bikin besoknya. Latahan. Agak latah dibilang seperti itu, tapi akhirnya menjadi community based di area digital. Akhirnya menjadi demand. Kalau itu sudah jadi demand, orang otomatis akan menjadi terbiasa. Oh, dengan istilah cloud kitchen, daripada ini kita ke cloud kitchen A aja yuk gitu. Kita beli. Ya. Dan itu efeknya lebih murah. Kalau ngomongin tentang hari ini jualan offline atau online karena pandemi, saran saya sih online. Digitalize Yes. dan industri pariwisata ini kita combine untuk jadi apa namanya sesuatu yang baru yang akan Betul. menjadi kebiasaan baru dan jadi harapan juga untuk kita tumbuh ke depannya bersama dengan BGS 2021 ini juga kita menyambut HJKB atau Hari Jadi Kota Bandung. Terima kasih banyak nih pemirsa yang udah gabung kita dari awal tadi dari masih terang sekarang masih Sampai gelap. gelap, masih gelap, udah gelap Pak. Tapi mudah-mudahan obrolan kita sama tamu kita malam hari ini Ya. ya benar-benar nginspirasi warga Kota Bandung untuk benar-benar terus paksain untuk kreatif dan juga mendigitalisasikan semua apapun kegiatannya, maksudnya dalam segi bisnis. Ya, yang positif pastinya Ya. ya. Terima kasih banyak, sekali lagi stay positive and tested negatif. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangan. Saya Reza Disastra. Saya Aziza Zara. Kita pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.